Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Santapan Rohani pada hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa untuk berkat Tuhan sepanjang malam. Pagi ini kami bisa bangun dan hidup, semua karena berkat pemeliharaan Tuhan. Selanjutnya kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu senantiasa menuntun kami, supaya kami bisa memperoleh pencerahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan membaca nats kita karena kita melanjutkan dari renungan yang kita sudah terima pada minggu-minggu yang lalu. Dan bersyukur pada pagi hari ini kita bisa kembali lagi tayang, oleh karena minggu-minggu yang lalu ada gangguan teknis. Kita akan baca dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Pada perenungan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kita akan bahas saat sekarang ini, yaitu tentang kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, buah roh yang keempat adalah kesabaran. Sebagian orang pernah berkata dan menetapkan bahwa sabar itu ada batasnya. Apakah itu benar? Saudara dikasihi Tuhan, sabar tidak ada batasnya. Mengapa sabar memiliki batas? Karena kita sendiri yang membuat batasan tersebut. Sabar dapat dimiliki setiap orang, akan tetapi tidak semua orang dapat menjaganya. Sabar adalah sikap, di mana kita memilih menahan ego kita dan memilih untuk mengalah. Dalam kitab Roma 12 ayat 12 tertulis, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan memberikan pengajaran untuk kita bersabar dalam kesusahan. Karena sering kali kita mengeluh saat kita sedang merasa sulit dan mengadu kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan memberikan kesesakan dalam hidup kita, supaya dalam hidup kita mampu bersabar untuk suatu perubahan nantinya. Maka dari itu Roh Kudus akan membantu kita untuk bisa bersabar. Sabar yang dari Roh Kudus sifatnya berbeda dengan sabar yang dimiliki oleh dunia, atau sabar yang dari dunia ini. Sabar yang dari Roh Kudus adalah abadi, sedangkan sabar yang dari dunia bersifat sementara. Dengan memintanya kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, pasti kita akan diberikan kesabaran oleh Roh Kudus. Karena salah satu buah Roh Kudus itu adalah kesabaran. Buah roh yang kelima adalah kemurahan, yang berasal dari kata dasar yaitu murah. Tetapi bukan itu maksud yang sebenarnya dari kemurahan itu. Kemurahan adalah kebaikan,
kelimpahan hati, kebaikan hati, sifat kasih dan sayang, serta kedermawanan. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Sikap di mana memberi kepada orang lain apa yang kita miliki dengan rasa ikhlas. Orang yang memiliki kemurahan adalah orang yang tidak mengharapkan imbalan dari orang yang dibantu tersebut. Kemurahan berkaitan dengan belas kasihan. Karena tanpa adanya belas kasihan, kita tidak bisa memiliki kemurahan. Misalnya, seseorang melihat orang yang sedang sakit parah. Karena orang tersebut tergerak hatinya oleh belas kasihan, maka sikap kemurahan itu muncul. Kemurahan dapat kita temukan dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita lah yang memberikan kita rasa belas kasihan dan kemurahan. Maka dengan kemurahan yang dari Roh Kudus tersebut, kita memiliki rasa empati yang lebih dengan orang yang membutuhkan uluran pertolongan kita. Buah roh yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan adalah kumpulan sikap baik kita. Sikap yang baik tanpa ada niatan jahat terhadap seseorang. Sikap baik kepada semua orang harus disertai hati yang tulus. Dalam kitab Roma 12 ayat 21 tertulis, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Kebaikan dapat mengalahkan kejahatan. Misalnya, teman kita selalu berbuat sesuatu yang jahat atau buruk pada diri kita. Maka yang seharusnya kita lakukan adalah membalas dengan kebaikan yang tulus. Hal itu akan membuat dirinya mengerti dan memahami bahwa dia telah berbuat salah selama ini. Sejahat-jahatnya seseorang, apabila ada Roh Kudus dalam hatinya, maka ia pun memiliki kebaikan. Dengan kebaikan, maka hidup kita akan lebih bermakna. Buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Dalam kitab Mazmur 100 ayat 5 dikatakan, "Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Kesetiaan yang dimiliki oleh Tuhan adalah kekal kepada manusia. Karena meskipun manusia meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan manusia. Kesetiaan Tuhan melebihi dari kesetiaan manusia. Bukti bahwa Tuhan itu setia adalah Dia selalu menjaga dan melindungi kita. Jika Tuhan meninggalkan kita, maka kita mungkin tidak pernah memperoleh penjagaan dan perlindungan, atau bahkan Tuhan tidak pernah peduli lagi dengan kehidupan kita. Kesetiaan ini pun dimiliki juga oleh Roh Kudus. Roh Kudus selalu setia bersama dengan kita, walaupun kita sering menyakitinya. Mari kita bersama-sama belajar untuk memiliki kesetiaan seperti yang Tuhan punya. Meskipun sulit, tetapi harus terus kita mencoba. Dan mohon Roh Kudus supaya kita terus diberikan kesetiaan sebagai wujud buah roh yang dapat kita nyatakan dalam kehidupan kita. Buah roh yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Buah-buah Roh Kudus adalah pribadi yang lembut dan penuh dengan kasih. Maka dari itu, jika Roh Kudus telah memberikan pengertian kepada kita tentang hal-hal yang baik, maka Roh Kudus akan terus membimbing kita kepada jalannya untuk menuruti perintah Roh Kudus, yaitu kita memiliki kelemah lembutan. Seperti Roh Kudus adalah satu nilai tambah bagi kita yang memiliki kelemah lembutan. Pribadi yang lemah lembut dapat mengalahkan pribadi yang keras dan mudah marah. Sekeras apapun batu, jika ditetes dengan air terus-menerus,
maka batu itu akan hancur. Oleh sebab itu, kelemah lembutan adalah sebagai wujud buah roh dalam kehidupan kita, harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Buah roh yang ke-9 adalah penguasaan diri. Ini adalah buah roh yang terakhir yang kita bahas pada pagi hari ini. Penguasaan diri penting agar kita dapat berbaur dan menyesuaikan diri dengan orang lain yang berbeda kepribadian dengan kita. Menguasai diri bukan berarti kita tidak boleh mengeluarkan buah-buah pikiran kita. Menguasai diri memiliki arti untuk tidak selalu menuruti segala keinginan kita sendiri, tetapi juga mengerti apa yang orang lain inginkan juga. Kita juga butuh agar kita bisa menguasai diri di hadapan Allah. Mengapa? Karena seringkali kita menuntut pada Tuhan tanpa mengerti apa yang sebenarnya Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita menuntut janji, kita menuntut nubuatan, kita menuntut berkat, kita menuntut mujizat pada Tuhan tanpa mengerti apa yang harus kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Selalu saja kita menuntut, tetapi tidak menjalin hubungan pada Tuhan. Ibarat seperti kita kepada orang lain. Tiba-tiba kita menuntut sesuatu, tetapi kita tidak pernah bertemu sebelumnya dengan orang tersebut. Bagaimana dia bisa mengabulkan permintaan kita kalau dia saja tidak kenal pada kita? Maka dari itu, penguasaan diri adalah sebagai penutup yang lengkap dari buah-buah Roh Kudus yang harus kita miliki. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari buah-buah roh yang kita pelajari hari ini, yaitu kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita yakin bahwa Roh Kudus akan menerangi kita, dan kita dimampukan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pembelajaran yang baik pada hari ini. Biarlah kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami. Kami memiliki sifat yang selalu sabar, yang selalu murah hati, yang selalu melakukan kebaikan, yang selalu melakukan kesetiaan, dan memiliki karakter lemah lembut dan bisa menguasai diri kami. Roh Kudus yang terus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mewujud nyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.